Halo Sobat Adsen, salam pintar. Bersama saya Kak Alex, tutor biologi adsen.id. Dalam video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi mengenai animalia. Annelida terbagi menjadi beberapa kelompok. Secara tradisional, pada dasarnya, sebagian besar buku teks menggunakan klasifikasi yang sederhana, yaitu Annelida terbagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu Polychaeta, kemudian ada Oligoseta, dan yang terakhir adalah Hirudinea. Nah, sebenarnya untuk klasifikasi dari Annelida itu cukup sederhana. Yaitu apa? Yaitu dari keberadaan si setanya, gitu ya. Seta itu adalah rambut pada dasarnya, gitu ya. Ini adalah rambut. Oke, khususnya mengacu pada rambut yang kaku, gitu ya. Nah, maka pembagiannya di sini adalah Polychaeta berarti adalah grup Annelida yang memiliki banyak rambut. Oligo artinya sedikit, gitu ya. Ini artinya sedikit. Oke, tadi poly berarti artinya apa? Banyak ya. Nah, teman-teman, kalau sudah tingkat seperti ini harus sudah tahu ya untuk imbuhan-imbuhan umum yang dipakai di sains seperti oligo, poli, dan sebagainya. Nanti akan sangat membantu gitu ya untuk memahami istilah-istilah yang baru. Misalkan apa? Misalkan nanti teman-teman di sistem pencernaan ketemu istilah oligosakarida dengan polisakarida. Nah, teman-teman sekarang udah tahu bedanya kan? Berarti gugus gulanya ada yang sedikit atau pendek dan ada yang panjang. Nah, itu kan lebih memudahkan gitu ya. Jadi, sekali lagi, Polychaeta dia banyak rambut, Oligoseta berarti dia sedikit rambutnya. Dan bagaimana untuk grup yang ketiga? Grup yang ketiga kita sebut adalah Hirudinea. Nah, ini nggak ada kata seta-setanya ya. Nah, tapi sebenarnya gitu ya, dia tidak memiliki sama sekali gitu ya, tidak memiliki seta atau rambutnya. Nah, seta digambar di depan gitu ya. Saya gambarkan dengan yang ada di bagian kiri dan kanan gitu ya. Yang seperti ini. Nah, teman-teman lihat ada banyak ya. Berarti dia Polychaeta. Kemudian untuk si Oligoseta gitu ya. Nah, nih lebih sedikit dibandingkan dengan Polychaeta. Sedangkan kalau Hirudinea nggak ada gitu ya. Oke. Jadi pembedanya adalah seperti itu. Nah, pembeda lainnya adalah struktur khusus. Nah, di Oligoseta dan di Hirudinea sebenarnya mereka dapat digrupkan menjadi satu grup besar yang kita sebut sebagai Clitellata. Nah, ini berdasarkan apa? Berdasarkan struktur yang kita sebut sebagai klitellum. Maka Oligoseta dan Hirudinea di sini akan ditemukan klitellum. Di sini ada gambarnya. Kalau Hirudinea saya tidak terlalu menekankan. Oke ya, tapi teman-teman harus ingat ya bahwa dua-duanya dia punya klitellum sehingga dikelompokkan menjadi Clitellata. Berarti Annelida yang punya klitellum. Nah, berarti kalau si Polychaeta tidak punya klitellum. Nah, teman-teman, tadi saya mengatakan bahwa klasifikasi ini, yang 3 grup ini, Polychaeta, Oligo, dengan Hirudinea, itu adalah klasifikasi yang tradisional. Nah, berarti ada klasifikasi yang modern. Ada, gitu ya. Karena untuk grup-grup ini, anggotanya diuji secara molekuler, kemudian dianalisis, dan ternyata ini semua ini adalah saling sub gitu ya. Jadi Oligoseta bisa dikatakan adalah salah satu sub dari Polychaeta,
kemudian Hirudinea itu adalah sub dari si Oligoseta. Nah, maka teman-teman akan menemukan untuk buku-buku yang modern atau yang baru atau yang menggunakan sistem klasifikasi yang baru, nanti teman-teman akan melihat bahwa nanti Annelida bisa dibagi menjadi 2 grup besar, yaitu yang banyak bergerak dengan yang sedikit bergerak, gitu ya. Nah, untuk anggotanya agak tersebar, nggak selalu terbagi menjadi 3 atau pas gitu ya. Jadi misalkan Polychaeta itu satu grup aja, ada juga anggota, maksudnya ada anggota yang dia juga masuk ke grup yang kedua gitu ya. Jadi dia tersebar. Oke, paham ya? Jadi ini untuk klasifikasi dari Annelida, tetapi kemungkinan besar yang dipakai itu adalah sistem yang sederhana terlebih dahulu. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana dengan penjelasannya? Sebenarnya penjelasan mengenai Annelida itu agak kompleks gitu ya, karena untuk Annelida biasanya kurang dipelajari dengan sangat detail, tetapi saya akan menyampaikan hal-hal penting saja yang terkait dengan masing-masing grup ini. Untuk karakternya pada umumnya sudah diselesaikan ketika kita mempelajari karakteristik umum Annelida. Oke ya. Kita mulai dengan grup yang pertama, yaitu adalah Polychaeta. Polychaeta berarti dia punya banyak rambut gitu ya. Dia punya banyak rambut seperti ini. Nah, hal penting dari ini adalah Polychaeta itu memiliki tungkai yang saya bilang apa? Yang di video yang lalu sebagai parapodia gitu ya. Berarti dia memiliki parapodia. Jadi, parapodia bisa dibilang adalah semacam percabangan gitu ya, ke arah kiri dan kanan atau secara lateral atau samping, kemudian dia memipih. Nah, kemudian parapodia ini dilengkapi dengan adanya seta gitu ya, atau tulisannya seperti ini gitu ya untuk yang bahasa asingnya gitu. Jadi, dia dilengkapi dengan adanya parapodia plus seta. Nah, teman-teman, parapodia dan seta ini nanti punya beberapa fungsi gitu ya. Pada dasarnya, seta dapat digunakan sebagai untuk meraba sekitarnya, dan untuk parapodia ini berkaitan dengan habitat dari mayoritas anggotanya. Contoh-contoh umum dari si Polychaeta pada dasarnya itu yang kita sebut sebagai cacing laut gitu ya. Cacing laut atau marine worm. Tapi ingat bahwa tidak semua cacing laut itu anggotanya pasti Polychaeta, pasti Annelida, karena teman-teman juga menemukan Platyhelminthes ya kan, yang dia habitatnya di air laut gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ada cacing laut gitu ya, kemudian dia memiliki banyak dalam tanda kutip rambut atau bulu, nah itu masuk ke Polychaeta. Parapodia sebagai bagian atau struktur yang memipih ini tentunya akan membantu dia untuk mendayung gitu ya ketika dia bergerak di perairan. Oke. Nah, sekarang untuk ini penjelasannya sudah cukup sampai sini. Kita akan lanjutkan dengan contoh spesiesnya. Contoh spesiesnya itu ada 2 yang sering digunakan sebagai makanan gitu ya, yaitu Eunice viridis, kemudian ada Lycidice. Oke ya. Nah, Eunice viridis itu yang kita kenal sebagai cacing palolo, sedangkan kalau Lycidice ini yang kita kenal sebagai cacing wawo gitu ya. Namanya agak unik ya. Nah, teman-teman bisa tebak nih, dari kata-katanya itu berarti ini adalah biasanya nama lokal yang diberikan oleh suku-suku dalam gitu ya, atau suku-suku yang agak jauh dari kita gitu ya, yang di daerah urban. Nah, teman-teman, pada dasarnya cacing palolo dan cacing wawo ini memiliki kebiasaan yang mana dia aktif di malam hari. Nah, di periode tertentu antara bulan Maret atau April, maka nanti ada musim kawin gitu ya. Musim kawin si cacing wawo dan cacing palolo. Nah, musim kawin ini berarti di sini si cacing-cacing ini akan melakukan aktivitas dalam perilaku hewan yang kita sebut sebagai swarming gitu ya. Jadi
banyak sekali cacing yang ada di area suatu perairan gitu ya. Kemudian untuk apa? Untuk mengawini telur gitu ya. Nah, karena dia banyak di situ, maka orang-orang yang suku dekat dengan perairan itu akan berburu si cacing ini. Untuk diapakan? Untuk dimakan. Karena Eunice dan Lycidice di sini mengandung tentu saja banyak protein gitu ya. Jadi dapat digunakan sebagai makanan. Kemudian anggota yang gak kalah pentingnya itu yang biasa dikeluarkan di pilihan ganda gitu ya, itu adalah Nereis. Oke ya. Jadi ini penjelasan mengenai Polychaeta. Sekarang kita lanjutkan ke Oligoceta, yaitu anggota si Annelida dengan rambut yang sedikit. Oke. Jadi untuk Oligoceta, karena di sini paling umum dipelajari gitu ya. Nah, teman-teman, saya sudah gambarkan bagian anatomi dalamnya gitu ya. Nah, dari sini teman-teman bisa melihat pengertian dari somit atau metameri. Dari sini juga gitu ya, teman-teman tahu makna dari somit atau metameri adalah satu segmen ini akan sama isinya dengan segmen berikutnya. Oke, kita lihat ya. Kalau kita lihat di sini, bagian tubuh dari si cacing tanah, kita lihat. Nah, bagian yang saluran berwarna putih itu adalah si saluran pencernaannya. Maka di sini akan ada mulut gitu ya. Kemudian di situ ada juga kerongkongan gitu ya. Kemudian ada semacam lambung dan sebagainya gitu ya, atau lambung yang sederhana. Terus ke sana ke belakang. Kemudian bagian dalamnya di sini gitu ya. Nah, ini adalah si sistem sirkulasinya. Berarti ini adalah si pembuluh darahnya gitu ya. Nah, pembuluh darahnya teman-teman lihat polanya. Oke, jadi melingkar gitu kan. Dan tentu saja kelihatan banget dia tertutup gitu ya. Nah, maka untuk si Oligoceta atau cacing tanah ini, darahnya ini akan didenyutkan oleh otot-otot pembuluh darah gitu ya. Jadi masih bentuknya sangat sederhana. Kemudian teman-teman coba lihat bagian yang berwarna biru. Oke, bagian yang berwarna biru adalah sistem sarafnya gitu ya. Maka ini adalah ganglion atau si otaknya. Kemudian ini adalah si tali sarafnya yang merupakan tangga tali gitu ya. Nah, jadinya dari sini kalau teman-teman potong satu segmennya, potong gitu ya, teman-teman akan melihat semuanya akan fair, dapat sistem sirkulasi, dapat sistem pencernaan, dapat sistem saraf, plus sistem ekskresi yang saya tandai seperti ini gitu ya. Nah, ini adalah lubang yang kita sebut sebagai nephrostom gitu ya, atau si mulut masuknya cairan tubuh yang kita sudah bahas mengenai metanephridia. Paham ya? Nah, jadi ini adalah bagian tubuh dasar dari si Oligoceta. Kita lihat setanya dia sedikit. Nah, hal penting dari sini yang umum sekali dipelajari adalah dari bagian yang agak menebal di bagian sini. Gitu ya. Nah, bagian yang menebal ini yang kita sebut sebagai klitelum. Nah, klitelum itu adalah organ apa? Klitelum ini adalah organ reproduksi, gitu ya. Jadi bagian ini yang akan digunakan untuk memproduksi apa? Akan memproduksi yang namanya dinding kokon, gitu ya. Nah, dinding kokon ini yang di dalamnya itu ada telur, gitu ya. Ada telur-telur cacing. Seperti yang sudah disebutkan, mereka cenderung hermafrodit, tetapi mereka tetap melakukan perkawinan silang, gitu ya, tidak melakukan fertilisasi sendiri. Oke, jadinya ini untuk si Oligoceta. Nah, contoh-contohnya bagaimana? Pada dasarnya, untuk kelompok Oligoceta terbagi menjadi dua kelompok dasar, yaitu apa? Yaitu yang kita sebut sebagai megadrill dan microdrill, gitu ya. Nah, bedanya apa? Simple banget. Jadi pada dasarnya kita akan membagi Oligoceta menjadi dua grup besar, yaitu si cacing tanah atau si Oligoceta besar
yang tubuhnya gede dengan yang tubuhnya kecil-kecil. Mudah kan ya? Nah, oke. Jadi, si contoh spesiesnya apa? Nah, teman-teman pasti tahu ya. Tentu saja adalah si cacing tanah. Ingat, cacing tanah di sini ada Pheretima, kemudian ada Lumbricus. Oke ya. Nah, dua-duanya adalah cacing tanah, tetapi sebarannya berbeda. Pheretima untuk di Asia, kalau Lumbricus lebih di Eropa, gitu ya. Dan tentu saja teman-teman tahu bahwa manfaat dari cacing tanah di sini adalah untuk kita manfaatkan di agrikultur, ya kan? Di mana cacing tanah ini dapat melakukan aerasi tanah atau melakukan peronggaan tanah sehingga aksesibel oksigennya untuk di lingkungan tanah. Dan dari sini juga gitu ya, kita bisa memperoleh apa? Selain aerasi tanah, kita akan mendapatkan tanah yang gembur. Dari mana? Dari produk yang kita sebut sebagai casting, bahasa Inggris gitu ya, atau dalam bahasa Indonesia ini kita singkat jadi casting atau bekas cacing. Nah, untuk casting atau casting di sini merupakan pada dasarnya kotoran gitu ya, atau sisa pencernaan dari si cacing tanah gitu ya. Teman-teman tahu dia akan terus menggali tanah gitu ya. Dia akan mengambil bahan-bahan organik untuk dimakan, sisanya itu akan langsung dikeluarkan. Jadi bentuknya seperti gumpalan tanah, tetapi bedanya di sini ada tambahan mukus atau lendir plus mikroorganisme yang dapat menyuburkan dan menggemburkan tanah. Oke ya. Nah, selain itu apa lagi? Selain itu, contoh terakhirnya adalah tubifax gitu ya. Nah, tubifax ini mungkin lebih familiar bagi teman-teman yang mungkin pelihara ikan gitu ya. Biasanya memberikan makanan berupa cacing merah yang kecil-kecil yang kayak rambut itu. Nah, itu namanya tubifax ya, dan dia masuk ke Annelida. Cuman ternyata setelah penelitian gitu ya, tubifax itu belum tentu baik untuk kesehatan ikan karena justru bisa menginfeksi si ikan atau piaraan akuatik lainnya. Nah, Sobat AdSense, sampai di sini dulu video kelanjutan pembahasan materi mengenai animalia. Sampai bertemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Salam pintar. Sekian Sobat AdSense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat AdSense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat AdSense, salam pintar!